Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PGSD 3B dengan anggota yang pertama Fani Destiani, NIM 1902762, nomor absen 01. Yang kedua Erlinda Indriani, NIM 1902222, nomor absen 08. Dan yang ketiga Juni Arta Juneli, NIM 1903005, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai tunanetra. Materi pertama adalah pengertian tunanetra. Menurut Halahan, Daniel dan Kaufman tahun 2009 menjelaskan bahwa tunanetra buta merupakan orang yang mempunyai ketajaman melihat 20/200. Maksudnya, penyandang hanya dapat melihat objek pada jarak 20 kaki atau 6 meter. Sementara orang pada umumnya mampu melihat dengan jarak 200 kaki atau 60 meter. Kemudian, menurut Wikipedia, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Untuk materi selanjutnya adalah klasifikasi terjadinya tunanetra. Ketunanetraan dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu tingkat ketajaman penglihatan, saat terjadinya ketunanetraan, serta adaptasi pendidikan. Yang pertama, berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Tingkat ketajaman penglihatan yang dihasilkan dari tes Snellen dapat dikelompokkan menjadi berbagai tingkatan. Hasil tes Snellen 20/20 feet atau 6/6 meter menunjukkan bahwa penglihatan normal. Yang pertama, low vision. Low vision disebut juga tunanetra kurang lihat, yaitu mereka yang memiliki ketajaman penglihatan 20/70 sampai dengan 20/200. Pada taraf ini, para penderita masih mampu melihat dengan bantuan alat khusus. Yang kedua, blind. Mereka yang ketajaman penglihatannya 20/200 feet atau kurang. Tingkat ketajaman seperti ini sudah dapat dikatakan buta. Kelompok ini masih dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok tunanetra yang masih dapat melihat gerakan tangan dan kelompok tunanetra yang hanya dapat membedakan terang dan gelap. Yang ketiga adalah totally blind. Totally blind adalah tunanetra memiliki visus 0. Pada taraf yang terakhir ini, anak sudah tidak mampu lagi melihat rangsangan cahaya atau dapat dikatakan tidak dapat melihat apapun. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kelompok ini terdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Anak-anak masih belum memiliki konsep penglihatan. Oleh karena itu, peran guru, orang tua, dan orang di sekitarnya sangatlah besar untuk melatih penggunaan indera-indera yang masih dimilikinya. Yang kedua, tunanetra batita. Tunanetra batita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. Bagi anak ini, konsep penglihatan yang telah dimilikinya lama-kelamaan akan menghilang. Oleh karena itu, peran orang-orang di sekitar pun amat besar dan mereka harus membantu mengulang kembali segala sesuatu yang telah dimiliki anak saat ia masih melihat. Yang ketiga, tunanetra balita. Tunanetra balita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia 3-5 tahun. Pada ketunanetraan ini, konsep penglihatan akan tetap terbentuk dengan cukup berarti, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah pendidikannya. Peran orang tua dan guru sangatlah besar, artinya dalam membina dan mengarahkan konsep yang telah dimiliki anak. Yang keempat, tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia antara 6-12 tahun. Pada usia ini, konsep penglihatan telah terbentuk dan mempunyai kesan-kesan visual yang banyak dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikannya. Kesan visual tersebut dapat berupa keadaan rumah, keadaan sekolah, ataupun keadaan sekitarnya. Di samping itu,
mereka akan mengalami guncangan jiwa. Guncangan jiwa anak tunanetra pada usia sekolah sangatlah hebat dibandingkan dengan anak-anak tunanetra usia balita. Sebab usia sekolah merupakan masa-masa bermain. Oleh karena itu, tugas para pendidik atau guru adalah menyadarkan mereka agar mau menerima kenyataan, sehingga anak akan berkembang dan menambah pengalamannya dalam ketunanetraan. Yang kelima, tunanetra remaja. Tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia remaja atau usia 13-19 tahun. Anak usia remaja sudah memiliki kesan-kesan visual yang sangat mendalam. Kesan ini akan bermanfaat dalam mendukung perkembangan kehidupan selanjutnya. Namun, ketunanetraan pada usia remaja dapat menimbulkan goncangan jiwa yang sangat berat karena terjadinya konflik batin dan konflik jasmani. Ia akan mengalami frustasi dan keputusasaan karena secara jasmani ia tidak dapat lagi melihat seperti ia saat melihat, sedangkan kebutuhannya masih sama seperti ia masih dapat melihat. Pada masa seperti itu, ia membutuhkan bimbingan agar menyadari dan menerima kenyataan, sehingga mereka dapat berkembang secara utuh baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang keenam, tunanetra dewasa. Tunanetra dewasa yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Pada umumnya, di usia dewasa ini mereka sudah memiliki keterampilan dan kemungkinan pekerjaan yang diharapkan untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Ketunanetraan yang dialami menjadi pukulan yang sangat besar dan menimbulkan guncangan jiwa ataupun putus asa. Oleh karena itu, mereka hendaknya mendapatkan layanan dan bimbingan, baik secara jasmani maupun rohani secara khusus. Klasifikasi yang ketiga, berdasarkan adaptasi pendidikan. Klasifikasi tunanetra ini didasarkan pada adaptasi atau penyesuaian pendidikan khusus yang sangat penting dalam membantu mereka belajar, atau diperlukan dalam menentukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang. Pada taraf ini, tunanetra dapat melakukan tugas-tugas visual yang dilakukan oleh orang awas dengan menggunakan alat bantu khusus dan dibantu oleh pemberian cahaya yang cukup. Yang kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat. Pada taraf ini, tunanetra memiliki kemampuan penglihatan yang kurang baik atau kurang akurat, meskipun dengan menggunakan alat bantu visual dan modifikasi, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan energi dalam melakukan tugas-tugas visual. Yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Pada taraf ini, tunanetra mendapat kesulitan untuk melakukan tugas-tugas visual dan tidak dapat melakukan tugas-tugas visual yang lebih detail, seperti membaca dan menulis huruf awas. Dengan demikian, mereka tidak dapat menggunakan penglihatannya sebagai alat pendidikan, sehingga indera peraba dan pendengaran memegang peranan penting dalam menempuh pendidikannya. Kemudian ada karakteristik tunanetra. Dari segi fisik, keadaan anak tunanetra itu tidak jauh berbeda dengan anak sebayanya. Perbedaan nyata yang terlihat di antara mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik diantaranya yaitu mereka matanya juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata memerah, matanya infeksi, gerakan mata tidak beraturan dan cepat, dan mata selalu berair. Terdapat pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Kemudian dari segi perilaku, ada beberapa gejala tingkah laku yang tampak sebagai petunjuk dalam mengenal anak yang mengalami gangguan penglihatan secara dini, yaitu mereka selalu menggosokkan mata secara berlebihan, sukar membaca, berkedip lebih banyak dari biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya itu di dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, selalu menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi, kemudian tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan, kemudian janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, dan
menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Adapun keluhannya yaitu mereka selalu mengeluh mata gatal, sering mengeluh tidak mampu melihat, mereka selalu merasa pusing atau sakit kepala. Terus mereka juga sering mengeluh pandangan itu terlihat ganda. Materi yang selanjutnya adalah tentang metode pembelajaran anak tunanetra. Anak tunanetra membutuhkan metode pembelajaran khusus. Menurut SMART tahun 2010, prinsip-prinsip pembelajaran pada anak tunanetra yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip individual. Prinsip individual yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing anak. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran adalah jumlah anak tunanetranya sedikit, jadwal pelajaran bersifat fleksibel, anak tunanetra duduk paling depan, dan modifikasi alat bantu pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan anak tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Anak tunanetra membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran, guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung anak tunanetra terkait materi yang akan mereka pelajari. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip totalitas. Prinsip totalitas adalah maksudnya pembelajaran yang diterapkan pada anak tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Indera ini digunakan oleh guru untuk mengenali objek yang dipelajari anak secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, seorang anak tunanetra ingin mengenali bentuk burung. Pembelajaran yang diterapkan harus dapat memberikan informasi yang utuh, baik mengenai bentuk, ukuran, sifat, permukaan, kehangatan, suara, dan ciri khas burung tersebut, sehingga anak tunanetra mampu mengenali objek secara sempurna. Kemudian, prinsip yang keempat adalah prinsip aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak tunanetra untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip pendekatan khusus yang dapat dijadikan dasar dalam proses pembelajaran anak tunanetra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kasih sayang. Artinya, menerima anak tunanetra sebagaimana adanya dan mengupayakan mereka agar dapat menjalani kehidupan yang wajar seperti anak normal lainnya. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan tidak memanjakan tetapi juga tidak bersikap acuh tak acuh dan memberikan tugas sesuai kemampuan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keperagaan. Kelancaran dalam pembelajaran anak tunanetra memerlukan dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami materi yang diberikan. Misalnya, untuk mengenalkan buah salak, perlu dibawakan buah aslinya agar selain mengetahui bentuknya, anak tunanetra juga dapat mengetahui rasanya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip belajar kelompok. Prinsip ini bertujuan agar anak tunanetra dapat bergaul dengan lingkungannya tanpa merasa rendah diri dengan orang normal lainnya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip keterampilan. Keterampilan yang diberikan pada anak tunanetra berfungsi sebagai selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi agar dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Kemudian, prinsip yang kelima adalah prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Secara fisik dan psikis, sikap anak tunanetra kurang baik sehingga dapat menjadi perhatian orang. Untuk itu, perlu diupayakan agar anak tunanetra dapat mempunyai sikap yang baik dalam kehidupannya. Adapun media-media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak penyandang tunanetra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, huruf Braille.
Huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf Braille tersusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Semua titik yang ditimbulkan dapat ditutup oleh satu jari, sehingga memudahkan anak tunanetra dalam membaca ataupun menulis huruf Braille. Media yang kedua yaitu kamera touch sight. Kamera ini memiliki layar braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul di bagian permukaan. Kamera diletakkan di kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik yang menjadi petunjuk user untuk mengatur foto. Media yang ketiga yaitu mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca suatu buku yang tercetak, hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Mesin dapat membaca buku dari awal sampai akhir atau mengulang-ulang kata, kalimat, paragraf dengan terus-menerus, bahkan mesin juga dapat mengeja kata. Selanjutnya, media yang keempat adalah Opteken. Opteken atau Optical to Tactile Converter berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi getaran. Opteken terdiri dari satu kamera dengan elemen fotosensitif yang dihubungkan ke susunan sandi raba yang sesuai dengan huruf tertentu. Satu huruf yang dipindai oleh kamera akan menghasilkan pola getaran tertentu yang bisa dirasakan dengan meraba. Kemudian, media yang kelima adalah Riglet. Untuk keperluan menulis, anak tunanetra memerlukan alat khusus untuk memudahkannya. Alat khusus ini dikenal dengan sebutan Riglet. Selanjutnya, media yang keenam adalah mesin ketik Braille. Mesin ketik Braille lebih dikenal dengan keyboard khusus untuk tunanetra. Keterampilan menggunakan keyboard ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan keahliannya. Kemudian, media yang ketujuh adalah papan hitung dan sempoa. Untuk belajar menghitung, anak tunanetra biasanya menggunakan papan hitung khusus ataupun sempoa. Bulir-bulir pada sempoa dapat memudahkan indera anak tunanetra untuk dapat belajar matematika. Selanjutnya, media yang ke-8 adalah buku bersuara atau talking book. Buku ini menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Kemudian, yang ke-9, teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer dapat memberikan dampak positif dalam pendidikan anak tunanetra yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Materi yang selanjutnya adalah tentang proses pembelajaran di sekolah inklusi. Proses belajar mengajar pada anak yang memiliki hambatan penglihatan memerlukan adanya komunikasi yang baik, serta latihan keterampilan guna memberdayakan indera lain selain indera penglihatan. Artinya, guru harus mampu menggunakan indera pendengar, pengecap, dan pembau saat menyampaikan pembelajaran. Demikian pula penjelasan verbal yang diberikan oleh guru harus jelas dan tidak berbelit. Mengajarkan membaca dan menulis dalam kehidupan anak tunanetra nampaknya menjadi pilihan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya pasti agar dapat meningkatkan rasa percaya diri anak tunanetra seperti layaknya anak-anak normal lainnya, sehingga mereka mampu hidup secara mandiri kelak di kemudian hari. Selain itu, guru juga perlu memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh anak tunanetra. Walaupun intelijensi mereka tidak berbeda dengan anak normal lainnya, tetapi mereka membutuhkan fasilitas yang berbeda dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan pendekatan dan strategi khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan anak tunanetra dapat menerima kondisinya, melakukan sosialisasi dengan baik, berjuang sesuai kemampuan, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga anak tunanetra dapat berdaya guna dan berhasil secara tepat sebagai warga negara dan anggota dalam masyarakat. Sekian penyampaian materi mengenai tunanetra dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.